memiliki karir yang luas. Yang kedua, pengembangan kemampuan berpikir analitis. Yang ketiga, kesempatan berwirausaha. Pertama, memiliki keberhasilan akademik. Universitas Muhammadiyah Riau dikenal karena keberhasilannya dalam memberikan pendidikan berkualitas dan menghasilkan lulusan yang kompeten. Yang kedua, dosennya berkualitas. Universitas Muhammadiyah Riau memiliki dosen-dosen yang berkualitas dan berpengalaman dalam bidangnya masing-masing. Penjelasan kedua, pengertian teknologi informasi. Menurut William dan Sawyer 2007 berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer, yang mana jalur komunikasi ini membawa video, suara, dan data. Yang kedua, perlunya teknologi informasi. Banyak manfaat yang kita dapatkan dari adanya teknologi informasi. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, lebih cepatnya dan mudahnya dalam proses komunikasi. Yang kedua, proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik. Yang ketiga, mudahnya akses terhadap suatu informasi. Yang keempat, pekerjaan pun dapat dilakukan secara daring. Yang kelima, lingkungan pun ikut terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang sedikit. Sistem informasi. Sistem informasi adalah sebuah sistem formal dan organisasional yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Sistem menurut Azhar Susanto 2013 pada bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi. Sistem merupakan sebuah grup atau kumpulan dari bagian sistem atau komponen yang berupa fisik dan non-fisik yang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Perangkat keras komputer hardware dan perangkat lunak software. Komponen hardware disebut juga dengan perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input atau perangkat memasukkan adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Contoh perangkat input. Yang pertama itu ada keyboard komputer berguna untuk mengetikkan angka, simbol, dan sejenisnya. Yang kedua ada mouse berguna untuk menggerakkan pointer secara lebih efisien. Yang ketiga, mikrofon berguna untuk memasukkan suara. Yang keempat, scanner digunakan untuk memasukkan data seperti gambar. Yang kedua, perangkat lunak komputer. Perangkat lunak atau peranti atau komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital bisa dibaca atau dipasang langsung. Software disebut juga dengan bagian dari komputer yang tidak memiliki wujud. Jenis aplikasi perangkat lunak yang pertama itu ada perangkat lunak sistem operasi, yang kedua perangkat lunak driver, yang ketiga perangkat lunak aplikasi, yang keempat bahasa pemrograman. Materi selanjutnya, pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognifikan yang membawa seseorang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif penyelesaian masalah yang ada. Tipe-tipe pengambilan keputusan. Yang pertama, struktur. Terstruktur merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Contoh kasus, manajer produksi dari PT Araya selalu rutin melaksanakan kegiatan rutin setiap awal bulan, yaitu dengan membeli bahan baku untuk persediaan. Yang kedua, setengah terstruktur. Merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini bersifat rumit dan membutuhkan analisa serta pengamatan yang terperinci. Yang ketiga, tidak terstruktur. Merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini terjadi dalam manajemen tingkat atas. Contoh kasus, Pak Tony adalah seorang presiden direktur PT 7 Jaya. Ia harus mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat demi kelangsungan perusahaannya. Pengambilan keputusan yang diambil haruslah berdasar pada informasi pasar yang harus selalu ditelusuri dan diapresiasi. Pada umumnya, suatu organisasi memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, manajemen puncak.
yaitu mengatur tentang masalah perencanaan. Yang kedua, manajemen menengah, menangani permasalahan yang berfokus pada masalah administrasi. Yang ketiga, manajemen operasional, yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian. Materi selanjutnya, data. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien. Data dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan suatu proses tertentu. Contoh data berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Data juga dapat berupa informasi berbentuk digital binar. Yang kedua, informasi. Informasi adalah hasil data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi ini dapat dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan merubahnya menjadi informasi. Yang kedua, informasi. Informasi adalah hasil data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi ini dapat didapatkan dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan merubahnya menjadi sesuatu bentuk yang memiliki makna. Yang ketiga, pengetahuan. Data dan informasi adalah dasar untuk membentuk pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan tidak ditindaklanjuti. Pengorganisasian data dan informasi adalah proses pengelompokan, pengurutan, dan penataan data, serta informasi agar lebih mudah diakses. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan informasi, memudahkan mencari data, dan mendukung pengambilan keputusan yang baik.